kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Idola sepak bola Brasil, Neymar, secara resmi kembali ke tanah kelahirannya dan ia kembali sebagai anak yang hilang ke Santos FC. Pulangnya ex-pemain PSG itu membawa euforia untuk masyarakat Brasil, khususnya para fans Santos FC. Melihat kilas balik kehidupan yang sangat jauh dari kata cukup, Neymar lahir pada tanggal 5 Februari 1992 di Mogi das Cruzes, Brasil, sebuah kota yang tidak begitu maju dibanding dengan Sao Paulo ataupun Rio de Janeiro. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bermain sepak bola. Neymar dibesarkan dalam keluarga yang tidak berkecukupan. Ayahnya, Neymar Santos Senior, adalah mantan pemain sepak bola yang menjadi pelatih. Sementara ibunya, Nadine Goncalves, adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang sangat mendukung impian putranya. Seperti kebanyakan anak-anak di Brasil, Neymar sudah jatuh cinta dengan si kulit bundar sejak kecil, dan dribbling adalah hal yang sangat dibanggakannya. Pada usia 7 tahun, bakat Neymar mulai menarik perhatian saat ia bergabung dengan klub lokal, Portuguesa Santista. Namun perjalanan karirnya tidak selalu mulus, di mana dirinya harus berjuang melewati berbagai rintangan dan tantangan, termasuk berbagai cedera. Pada usia 11 tahun, Neymar dan keluarganya pindah ke Santos untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Disinilah Neymar bergabung dengan Akademi Santos FC, di mana dia mulai mendapatkan pengakuan, dan semua kehidupan Neymar yang serba kurang menjadi berubah 180 derajat. Singkat cerita, sang pangeran Brasil kemudian mendapatkan tawaran dari Barcelona pada tahun 2013 setelah dirinya mampu bermain konsisten bersama Santos. Dari sinilah semua kehidupan hingar-bingar dan kontroversial Neymar dimulai. Berkat gaji fantastis yang diterimanya, ia menggunakan semua kekayaan tersebut untuk menikmati hidup yang mewah. Mendapatkan uang yang sangat banyak di usianya yang pada waktu itu baru 21 tahun, tentu bukan sesuatu yang mudah untuk kebanyakan pemuda. Karena terpengaruh lingkungan serta ego yang masih besar, membuat Neymar kalap hingga menjadikannya sosok yang sangat mencintai hidup glamor. Neymar pernah membeli kapal pesiar selama waktunya di kota Catalan, dan tercatat kapal pesiar itu dikabarkan dibeli dengan harga 123 miliar rupiah dan memerlukan uang 1,5 miliar rupiah per tahun untuk biaya perawatannya. Selain itu, Neymar juga senang untuk mengoleksi mobil mewah, dan salah satunya adalah mobil bermerek Porsche yang memiliki harga 3,85 miliar rupiah. Angka-angka tersebut jelas fantasis, dan Neymar sangat menikmati kehidupan barunya tersebut berkat kecintaannya pada si kulit bundar. Lalu bagaimana dengan tempat tinggal Neymar? Pemain berjuluk Menino itu langsung memiliki pemukiman mewah di Catalan sejak didatangkan dari Santos FC. Saat itu, ia memilih tinggal di lingkungan mewah Pedralbes di daerah atas Barcelona. Rumah itu seluas 500 meter persegi di atas tanah seluas sekitar 1000 meter persegi yang disewakan kepada pemiliknya, seorang pengusaha besar Inggris yang memiliki hubungan dengan klub sepak bola tersebut. Lokasinya cukup dekat dengan stadion sepak bola Camp Nou. Selain itu, Pedralbes adalah salah satu daerah paling tenang di Barcelona. Tak puas sampai di situ, sebagai anak Amerika Latin yang terbiasa melihat pemandangan laut dan bermain air asin, pada awal tahun 2016, ia memutuskan untuk pindah ke Castelldefels, ke komplek Belamar di lingkungan Las Heras di Castelldefels. Ia pindah ke rumah mewah seluas 732 meter persegi yang menghadap ke Laut Mediterania, yang terletak di atas bukit yang dulunya milik Ronaldinho. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur dalam kamar mandi, 2 ruang tamu, area kebugaran, dan taman seluas lebih dari 1000 meter persegi dengan kolam renang besar. Pemain itu membayar sewa rumah tersebut sebesar 222 juta rupiah per bulan. Mengalirnya darah anak muda dalam diri Neymar, terlebih dirinya adalah seorang yang lahir dari tanah Brasil, maka berpesta seperti karnaval menjadi kewajiban setiap minggu untuk mengadakan pesta. Tak ayal, beberapa pesta Neymar kerap kali mengundang kontroversi. Pada bulan Februari 2016, Neymar mengadakan pesta ulang tahun yang meriah di Barcelona. Pesta tersebut dihadiri oleh banyak teman, keluarga, dan rekan-rekannya di klub. Namun saat itu, performa klub sedang tidak baik-baik saja dan banyak fans yang menghujat pesta tersebut.
Perlahan dengan pergantian suasana ruang ganti pemain, Neymar yang merasa dirinya lebih baik ketimbang Lionel Messi, mulai menginginkan hal lebih dari Barcelona. Dan hal ini yang kemudian menciptakan salah satu saga transfer termahal di dunia. Pembayaran klausul rilis ini mengejutkan banyak orang dan mengubah dinamika pasar transfer. Barcelona dan PSG terlibat dalam sejumlah kontroversi terkait transfer ini, termasuk klaim bahwa PSG telah melakukan pendekatan ilegal untuk Neymar sebelum transfer resmi. Barcelona juga mengklaim bahwa PSG tidak memenuhi persyaratan keuangan untuk transfer ini yang dianggap melanggar aturan financial fair play. Seperti sebuah efek domino, beberapa transaksi yang terjadi setelah beberapa minggu dari kepindahan Neymar ke Paris membuat Kyle Walker dan kemudian Benjamin Mendy menjadi bek termahal dalam sejarah setelah kepindahan mereka ke Manchester City dari Tottenham dan AS Monaco. Dalam ranah hukum, nyatanya pihak berwenang Spanyol menyelidiki kasus pajak terkait dengan kontrak Neymar di Barcelona sebelum pindah ke Le Parisiens. Neymar dan klub dituduh terlibat dalam penggelapan pajak yang berkaitan dengan transfernya, yang kemudian berujung pada beberapa tuntutan hukum. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang menjalani sebuah kebiasaan lebih dari 3 bulan, maka itu akan menjadi behavior yang baru, dan itulah yang terjadi pada Neymar. Pindah ke Paris dengan gaji fantastis serta berbagai fasilitas mewah membuat pria Brasil kian bebas untuk mengekspresikan kehidupannya. Pada 2017, Neymar pindah ke rumah mewah dengan 5 lantai yang sangat menakjubkan senilai 6,5 juta pounds atau setara 123,6 miliar rupiah. Dulunya, itu merupakan rumah seorang arsitek yang dibangun pada tahun 1950-an dan terletak 10 mil dari pusat kota Paris. Dibangun dengan luas 1.003 meter persegi, rumah itu dilengkapi kolam renang raksasa dalam ruangan di basement, lengkap dengan kursi berjemur dan pemandangan ke taman seluas 5.000 meter persegi. Tentu saja hal tersebut digunakan Neymar untuk mengadakan pesta di tempat tinggalnya. Meski mewah dan nyaman, Neymar sendiri justru lebih memilih membayar 12.800 pounds atau setara 243 juta rupiah per bulan untuk menyewa kediaman itu. Guna melanjutkan gaya hidupnya yang glamor, pada ulang tahun ke-28, Neymar menyewa klub malam favoritnya untuk berpesta. Klub malam itu hanya setengah mil dari Menara Eiffel, menjadi tempat pesta Neymar dengan tema serba putih dan tidak lupa dengan barang yang mewah serta branded. Neymar juga mengundang Kylian Mbappe, Edinson Cavani, dan Ander Herrera yang datang ke pesta tersebut meskipun malam itu turun hujan lebat. Melengkapi ulang tahunnya yang sangat mewah, beberapa DJ terbaik dunia seperti Dimitri from Paris dan Trent Moller dihadirkan untuk memeriahkan. Saat kecil, kerap kali makan gandum dan kentang. Saat berada di Paris, Neymar rupanya senang menyantap sik. Tapi itu hanya permulaan, karena setiap dirinya ke Dubai, Neymar akan langsung menuju ke South by Snoozered Steakhouse untuk menikmati filet mignon. Di Paris, Neymar punya restoran favorit, Boteco. Itu sebuah restoran yang menyajikan masakan Brasil termasuk daging segar premium. Berkat gajinya yang sangat tinggi juga, Neymar kian hobi mengoleksi mobil-mobil terbaik di dunia. Dirinya sangat menyukai Ferrari, memiliki GT4 Lusso senilai 250.000 pounds atau setara 477 miliar rupiah, serta 455 Italia seharga 160.000 atau setara 3,14 miliar rupiah. Sudah memiliki kendaraan di darat dan laut, Neymar melengkapi cap dirinya sebagai miliarder dengan membeli pesawat Kesa 680 Jet. Jet pribadi itu dapat mengangkut hingga 12 rekannya dan memiliki jangkauan terbang maksimum 3.190 mil. Tetapi kembali, uang memang tidak akan bisa selalu membeli kebahagiaan. Dan Neymar yang merasa sudah tersingkir dari skuad utama karena kehadiran pemain berbakat lainnya seperti Kylian Mbappe membuatnya terpaksa pergi. Apalagi ia sempat bersih tegang dengan pemilik PSG, Nasser Al-Khelaifi, yang secara gamblang juga menyebut PSG lebih bersatu saat Neymar hengkang. Setelahnya, saga transfer PSG dan Al-Hilal pun terjadi, di mana Neymar mendapatkan sejumlah kekayaan baru dengan fasilitas kelas 1 di Timur Tengah. Dalam kepindahannya ke Al-Hilal, klub tersebut harus mengeluarkan dana sebesar 1,5 triliun rupiah kepada PSG, sebelum memberikan pemain Brasil itu kesepakatan yang menguntungkan sebesar 2,6 miliar rupiah per minggu. Dalam klausulnya, Neymar juga meminta 3 mobil mewah kepada manajemen Al-Hilal untuk dirinya sendiri, dan 4 Mercedes G-Wagon, serta sebuah Mercedes van dengan supir untuk rombongannya. Pria berusia 32 tahun itu juga meminta agar pengemudi siap sedia setiap saat untuk dirinya dan rombongannya kemana saja.
Adapun 3 mobil mewah yang diminta Neymar termasuk Bentley Continental GP, Aston Martin DBX, dan Lamborghini Huracan, semuanya adalah mobil kelas atas. Mantan bintang Barcelona itu juga dilaporkan menuntut sebuah rumah dengan 3 sauna, 5 pekerja penuh waktu, serta seorang juru masak pembantu untuk membantu koki pribadinya dari Brasil, dan 2 orang untuk mengurus kebersihan. Seperti Sultan yang baru jadi, Neymar pun meminta rumah yang berisi 25 kamar agar teman-temannya, keluarga, dan rombongan dapat tinggal bersamanya. Selain itu, Al Hilal juga akan membiayai semua biaya menginap di hotel, restoran, dan kota yang dikunjunginya pada hari libur. Soal kehidupan di luar lapangan, Neymar kerap terlihat bersama para selebriti di acara olahraga terbesar di Arab Saudi. Beberapa waktu lalu, Neymar sempat memposting foto dengan pemain tenis tersukses Novak Djokovic setelah pemain Serbia itu mengunjungi Al Hilal. Tapi sama seperti kisah romansanya dengan klub-klub Eropa, Neymar yang kalap dengan hingar-bingar dunia glamor menjadi tidak konsisten di lapangan dan akhirnya kalah bersaing, bahkan dengan pemain lokal Arab Saudi yang harganya tidak sampai setengah gaji Neymar. Setelah lama tidak bermain dan meski gajinya terus dibayarkan, akhirnya Neymar memutuskan untuk pulang kampung ke halamannya, Santos FC. Dalam kepulangannya, Neymar menangis disambut kembali ke klub masa kecilnya oleh ribuan penggemar Santos dan sebuah konser di Stadion Villa Belmiro dengan spanduk besar bertuliskan, "Sang Pangeran telah kembali." Kepulangan Neymar sendiri disambut sekitar 20.000 penggemar Santos yang riuh memenuhi Stadion Villa Belmiro. Dan kepulangannya juga dimeriahkan oleh kembang api dalam pesta penyambutan yang berlangsung dalam 3 jam dan diiringi penyanyi lokal ternama di Brasil. Dalam prosesnya, pemain berusia 32 tahun itu menandatangani kontrak 6 bulan, yang di dalamnya termuat bahwa kontrak dapat diperpanjang. Kini ia pindah bersama Santos dan memang gajinya tidak seperti bahkan sangat jauh dibandingkan saat membela Al Hilal, yakni hanya 2,7 miliar rupiah per bulan, tidak sampai setengah dari gajinya saat di Arab. Tapi hal yang tidak disodorkan dalam perihal gaji adalah lebih fantastis, yakni Neymar memiliki 90% hak citra Santos yang secara signifikan meningkatkan pendapatannya dan tidak ada pemain lain yang menikmati hak istimewa yang sama seperti Neymar di Santos saat ini. Memiliki harta ditambah dengan paras wajah yang cukup tampan, Neymar sangat mudah untuk mencari pasangan. Selama berkarir kurang lebih 20 tahun di dunia sepak bola, dia pernah menjalin hubungan serius dengan beberapa wanita terkenal. Salah satunya adalah pernikahannya dengan Carolina Dantas, ibu dari anaknya, Davi Luka. Namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama, dan Neymar pun terlihat segera kembali menikmati kehidupan lajangnya. Setelah itu, ia menjalin hubungan dengan Bruna Marquezine, seorang aktris terkenal Brasil. Hubungan mereka memikat banyak penggemar dan media, namun setelah beberapa tahun berpacaran, mereka resmi berpisah, mengundang banyak spekulasi mengenai alasan dibalik putusnya hubungan tersebut. Setelah putus dari Bruna, Neymar tidak butuh waktu lama untuk kembali ke dalam dunia cinta. Ia dikenal sering menggonta-ganti pasangan dengan hubungan singkat dan flirty dengan beberapa model dan selebriti, termasuk Natalia Barulich dan Demi Rose. Kehidupan cintanya yang penuh liku ini seringkali menjadi bahan pembicaraan, terutama di media sosial. Netizen pun tidak jarang memberikan pendapatnya. Ada yang mengagumi keberanian Neymar untuk menjalin hubungan kembali, sementara yang lain mengkritik gaya hidupnya yang dianggap serampangan. Di luar hal tersebut, sebenarnya sosok Nadine Goncalves sedikit menarik juga selain Neymar yang sering berganti pasangan. Ternyata pada 2020 lalu, sang ibu berpacaran dengan pemuda 22 tahun Thiago Ramos. Nadine Goncalves memamerkan kemesraannya dengan sang pacar lewat akun Instagram miliknya. Keduanya tampak saling berangkulan mesra dengan saling menatap penuh cinta di sebuah taman. Meski usia Ramos 6 tahun lebih muda dari Neymar, yang saat itu masih menjadi pemain depan Paris Saint-Germain, namun Neymar memberikan restunya atas pilihan sang ibu yang memacari Brondong. Memang bila kita melihat kehidupan Neymar sebagai pesepak bola, memiliki banyak sekali hal-hal menarik. Salah satunya adalah bagaimana kehidupannya dipenuhi dengan kemewahan dan pada sisi yang lain, tak lepas dari kontroversi yang dibuatnya sendiri. Itulah Neymar yang kita kenal, pemain hebat di antara masa keemasan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.